Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang materi baru kali ini. Saya bertanya dulu pada kalian, bagaimana rasanya kalau kalian atau hidung kalian ditutup selama 2 menit saja? Atau kurang dari 2 menit, apa yang kamu rasakan? Pastinya kalian sulit bernafas. Apalagi lebih dari 3 menit mungkin akan mengalami kerusakan pada otak. Sebenarnya apa sih yang kalian hirup itu? Itu mungkin pertanyaan bagi kalian ya. Jadi pertemuan kali ini adalah kita bicarakan tentang sistem pernafasan. Kemudian mungkin kalau istilah sistem pernafasan udah tidak asing lagi pada kalian. Cuma kalian pasti ada mendengar juga selain sistem pernafasan ada sistem respirasi. Tentunya apa perbedaan keduanya ini? Ini mungkin jadi tanda tanya bagi kalian. Jadi pernafasan itu bisa diartikan adalah sebagai pertukaran gas. Ya, pertukaran gas misalnya antara O2 dan CO2. Ya kan? Terus respirasinya seperti apa, Pak? Jadi respirasi ini seperti misalnya contoh mengapa harus O2 yang dimasukkan, Pak, oksigen? Kenapa harus CO2, Pak, yang dikeluarkan? Nah, ini kaitannya berarti reaksinya, yaitu reaksi kimia. Jadi kalau bisa dibedakan keduanya, kalau pernafasan itu tentang pertukaran gasnya, tapi kalau respirasi itu tentang reaksi kimianya. Kenapa harus O2 yang dimasukkan? Kenapa harus CO2 yang dikeluarkan? Oke, itu sudah perbedaan keduanya. Jadi perlu kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kalian lagi berolahraga, capek, panas, kalian akan berteduh di bawah pohon. Apa yang kamu rasakan? Tentunya kamu akan merasakan rasa dingin, segar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di situ terjadi proses yang namanya proses fotosintesis, di mana proses di situ tanaman mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan sehingga kalian merasa segar, sejuk, dan kalian akan melepaskan CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Kemudian kita lanjutkan lagi, sebenarnya apa sih, Pak, fungsinya pernafasan atau respirasi itu bagi kita? Nah, sebenarnya apa tujuan di situ? Tentunya kebutuhan oksigen yang kita perlukan dalam tubuh kita itu kaitannya dengan proses yang namanya pembongkaran makanan. Kenapa makanan itu harus dibongkar, Pak? Karena tujuannya ada untuk menghasilkan energi. Jadi kalian bisa bersekolah sampai di sini, masih bersenang-senang, bisa berolahraga, beraktivitas, itu tidak lepas dari itu. Adalah pembongkaran energi oleh tubuh kita melalui namanya proses pernafasan atau juga proses respirasi, sistem respirasi. Kemudian berikutnya, sebenarnya berapa, Pak, gas yang sebenarnya gas apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita yang berasal dari atmosfer itu? Jadi ada berapa persentase yang sudah masuk dalam tubuh? Jadi kalau kita lihat persentase yang gas yang masuk dalam tubuh kita itu adalah 78% adalah nitrogen. Kok besar, Pak, nitrogen 78%? Ya. Ini jadi pertanyaan kalian. Kemudian yang kedua adalah 20%-nya adalah CO2, sedangkan yang 2%-nya bisa CO2, argon, dan lainnya. Jadi 78% tadi udah disebutkan ya, nitrogen. Buat apa, Pak, nitrogen bagi tubuh kita? Kenapa enggak oksigennya yang besar gitu ya? Jadi 78% itu memang masuk tubuh kita, hanya masuk paru-paru keluarkan lagi. Karena tujuan dari nitrogen itu untuk menghasilkan protein atau asam amino. Ya, yang bisa dihasilkan melalui perantara tanaman, melalui yang dibantu oleh bakteri ya. Kemudian 20%-nya adalah oksigen yang memang sangat diperlukan oleh tubuh kita, dan ada gas yang masuk ya, CO2 yang harus dikeluarkan oleh tubuh kita. Ya, gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian untuk menghirup oksigen dalam tubuh kita maupun mengeluarkan CO2 tentunya ada organ-organ yang berperan penting di situ. Apa saja, Pak, organ itu? Yang tentunya
pasti kalian udah ketahui organ-organ diantaranya adalah mulailah di hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronkulus, dan alveolus. Itu ada organ-organ yang berperan penting dalam proses sistem pernafasan kita. Ya, oke. Sebagai pertemuan berikutnya, jadi tugas kalian adalah mempelajari apa sih peranan dari organ-organ tersebut bagi tubuh kita, ya, fungsinya dan apa hal-hal yang ada di situ untuk peranan dari organ-organ tersebut bagi tubuh kita. Itu tugas untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk kali ini saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.